Pandemi menjadi pukulan berat bagi semua sektor usaha, termasuk bisnis aviasi. Belasan maskapai di dunia bahkan telah dinyatakan menuju ambang kebangkrutan sejak akhir tahun 2020. Maskapai kebanggaan kita, Garuda Indonesia pun mengalami pukulan yang sama. Pendapatan menurun drastis, sementara biaya-biaya masih sangat tinggi. Lalu bagaimana caranya agar Garuda bisa bertahan di tengah pandemi ini? Garuda Indonesia menjadi salah satu maskapai yang ikut terpukul oleh hantaman COVID-19. Garuda dari awal memang masih sangat terbebani oleh hutang. Sejak pandemi, hutangnya menjadi lebih bertambah lagi. Setiap bulannya bahkan ada penambahan hutang 1 triliun rupiah seiring dengan penundaan pembayaran dan minusnya pendapatan Garuda Indonesia setiap bulannya. Menurut catatan Garuda Indonesia, pada bulan Mei 2021 saja, pendapatan Garuda Indonesia mengalami minus 60 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 860 miliar rupiah. Meskipun mencatatkan pendapatan 56 juta dolar, namun pada saat yang bersamaan Garuda juga harus membayar biaya sewa pesawat sebesar 56 juta dolar, biaya perawatan sebesar 20 juta dolar, biaya aftur 20 juta dolar, dan gaji pegawai sebesar 20 juta dolar Amerika Serikat. Sebagai komisaris independen, saya bersama dengan jajaran komisaris lainnya serta jajaran direksi terus berupaya agar Garuda Indonesia tetap terbang walaupun dalam kondisi yang seperti ini dan tetap memberikan pelayanan terbaiknya. Apalagi selama ini Garuda Indonesia telah banyak menorehkan prestasinya. Kita semua, dan saya yakin juga pemegang saham syariah terutama, punya komitmen yang sama agar Garuda bisa tetap bertahan. Kita ini punya keinginan, Pak, suntik dong Pak. Terus kata pemerintah, lah duitnya ini buat beli vaksin Mbak. Tentu manusia lebih prioritas dibanding pesawat. Namun inilah yang sedang kita upayakan, gimana ini caranya agar kita bisa tetap mengudara walaupun dengan segala macam keterbatasan. Selama 5 tahun berturut-turut, Garuda Indonesia telah menyandang gelar sebagai the best cabin crew in the world. Jadi awak kabin terbaik di dunia. Garuda Indonesia juga dinobatkan oleh Safe Travel Barometer sebagai salah satu maskapai penerbangan global dengan standar protokol kesehatan dan keamanan terbaik di dunia selama masa pandemi. Kesiapan armada yang aman, bersih, dan steril menjadi salah satu komitmen Garuda dalam memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang setianya. Dan Garuda hebat loh. Sampai saat ini masih bertahan. Ini walaupun komorbid terengah-engah, ya, walaupun udah susah, tetap loh kita terbang. Kita tetap memberikan layanan terbaik. Mbak-mbak dan mas-mas tetap memberikan kehangatan, senyum terhangat, ya, layanan yang terbaik buat masyarakat. Sejak bergabung pada Januari 2020 lalu, saya juga meminta agar Garuda Indonesia terus memperhatikan 3 prinsip dasar dalam tata kelola perusahaan atau good corporate governance, yaitu transparan, ada akuntabilitas, dan profesional. Para pilot Garuda harus menjalani pelatihan di simulator setiap beberapa bulan sekali agar kemampuan mereka tetap terasah tajam.
menghadapi skenario apapun, turbulensi apapun, pilot Garuda akan tetap tenang dalam mengemudikan pesawat sampai tujuan dengan selamat. Kita berharap kepercayaan dari publik, pemegang saham, pemangku kepentingan, pasar, dan juga masyarakat akan terus bisa dipertahankan. Namun memang Garuda ini ibarat orang yang punya komorbid, banyak penyakit bawaannya, sehingga begitu kena COVID langsung parah. Selain beban warisan hutang, Garuda Indonesia juga mewarisi sejumlah masalah kompleks di masa lalu. Banyak kasus-kasus di masa lalu yang melibatkan praktek-praktek KKN. Dan ini menjadi fokus utama kami. Kami intens bekerja sama dengan KPK, Kejaksaan, Kepolisian, Kemenkumham, dan juga Kemenko Polhukam untuk terus mengawal kasus-kasus berbau KKN dan terus melakukan upaya bersih-bersih di Garuda agar Garuda ke depan bisa lebih efisien dalam biaya sehingga bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi. Contoh penyakit bawaan Garuda misalnya, ada beberapa pengadaan pesawat di masa lalu yang bermasalah dan dampaknya tetap kita rasakan sampai sekarang. Ada beberapa pesawat yang kita miliki sesungguhnya tidak cocok untuk Garuda, sehingga ketika diterbangkan pasti akan selalu rugi. Masalahnya, biaya yang menyangkut pesawat itu adalah salah satu biaya terbesar Garuda, sehingga efeknya sangat terasa sampai sekarang. Tidak gampang bernegosiasi dengan para lessor, karena tentu ini uang miliaran rupiah, ratusan miliar. Jadi mereka juga pasti akan alot. Nah, perlu dukungan, doa, dan juga tambahan semangat dari seluruh masyarakat agar kita bisa sukses memperjuangkan upaya-upaya ini. Bersama Dewan Komisaris dan Direksi, ada sejumlah langkah yang telah kita rancang sebagai upaya penyelamatan Garuda. Ada 4 strategi utama yang coba kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan financial restructuring atau restrukturisasi finansial. Kita juga melakukan efisiensi biaya sehingga biaya-biaya bisa ditekan. Berikutnya adalah service enhancement atau pembenahan layanan sehingga masyarakat bisa tetap nyaman terbang bersama Garuda walaupun dalam suasana pandemi. Dan selanjutnya adalah streamlining proses di mana kita melakukan berbagai macam upaya untuk melakukan revamp dan menyederhanakan proses bisnis agar bisa lebih efisien dan juga mampu mendatangkan tambahan pendapatan. Saya pribadi misalnya, saya mendorong agar ada penguatan serta migrasi sistem IT di Garuda. Supaya sistemnya menjadi lebih baik dan biayanya lebih murah. Nah, kalau kita sudah melakukan migrasi sistem ke IT yang waktu itu sempat saya sarankan, maka Garuda bisa menghemat biaya lebih dari 1 triliun setiap tahunnya. Selain restrukturisasi, efisiensi operasional, terpaksa pengurangan gaji karyawan juga terpaksa dilakukan. Yang paling tinggi posisinya di perusahaan, yaitu komisaris dan direksi, maka dipotong paling tinggi juga. Makin tinggi posisinya, makin besar potongannya. Sementara ground crew atau kru darat misalnya yang pendapatannya tidak terlalu tinggi, maka potongannya jauh lebih rendah secara persentase. Bahkan pada bulan Juni 2021, kami, Dewan Komisaris, meminta agar pembayaran gaji untuk Dewan Komisaris dihentikan untuk meringankan beban keuangan Garuda Indonesia. Oh ya udah, sudah sacrifice, kamu sudah mengorbankan diri. Ya saya juga berkorban deh. Ya, saya juga berkorban, sekarang biaya leasing saya turunin juga. Ini loh, pesan yang ingin disampaikan, yang ingin didengar oleh para kreditur kita, yang membuat biaya-biaya lainnya menjadi turun. Sebetulnya sudah banyak penghematan yang telah berhasil kita lakukan. Negosiasi ulang biaya sewa pesawat saja saat ini telah mampu menghemat lebih dari 200 miliar rupiah setiap bulannya. Kita juga melakukan optimalisasi penggunaan pesawat untuk meningkatkan utilisasi, serta meninjau ulang rute-rute yang merugi besar. Ini semua berkontribusi dalam menekan angka kerugian.
Pendapatan dari kargo kita coba genjot sampai jauh melampaui target. Juga pendapatan dari sewa pesawat charter. Bahkan Garuda juga menyewakan salah satu simulator pesawatnya untuk disewakan kepada umum, walaupun memang dalam suasana pandemi, untuk sementara pelaksanaannya harus ditunda dulu. Namun, tambahan pendapatan dan penurunan kewajiban ini masih jauh ya dari pendapatan kita sebelum terjadi pandemi, sehingga tetap berat bagi perusahaan. Saya juga terus menyampaikan dukungan moral untuk seluruh kru Garuda, baik para awak kabin maupun para pegawai darat. Meski kita menghadapi pandemi dan krisis, Garuda Indonesia tak boleh menyerah. Dan kita hanya bisa bertahan kalau kita semua rela untuk saling berkorban. Kita berpikir kalau kita lakukan restrukturisasi, mulai dari finansial, operasional, debt kita, hutang-hutang kita, dicoba di restructure, bisnis model kita mungkin harus kita restructure, caranya seperti apa. Itu adalah untuk memastikan bahwa kita ke depan akan jauh lebih baik lagi. Dalam pandangan saya, Garuda harus tetap terbang. Misalnya pun sekarang istirahat sebentar, ke depan harus tetap terbang. Stand by you for country